Di negeri Urat, Pulau Samosir, pada zaman dahulu hiduplah Tuan Sipalat dengan istri, si Boru Sangkar Sodalahi. Mereka mempunyai ladang dan kebun yang sangat luas. Walaupun demikian mereka tidak sombong, mereka selalu menolong orang yang susah. Suatu ketika pecahlah perang dengan tetangga. Melihat kekuatan musuh yang begitu banyak, lalu Tuan Sipalat mengajak 6 saudaranya untuk bangkit menghadapi musuh. Tapi, tak seorang pun yang tergerak hatinya. Padahal Tuan Sipalat sebenarnya tidak ingin berperang, akan tetapi karena harga diri dan sebahagian ladang dan kebunnya ikut dirusak oleh musuhnya, Tuan Sipalat maju menggempur lawan sendirian. Ia kalah, ditawan, kemudian kepalanya dipancung, dan oleh panglima dari suku pemenang, sebagai penghinaan tiada taraf, kepalanya ditanam. Dijadikan alas tangga batu menuju rumahnya. Setelah suaminya meninggal, si Boru Sangkar Sodalahi pergi ke hutan mengasingkan diri. Dalam pengasingan tersebut dia berpikir bagaimana caranya untuk mengambil kepala suaminya. Kemudian dia menyusun sebuah rencana untuk membalas dendam atas kematian suaminya. Kemudian si Boru Sangkar Sodalahi membuat geger warga, di mana ia merelakan dirinya menjadi istri kepala suku yang memenggal kepala suami pujaannya. Setelah resmi jadi istri raja yang memenggal kepala suaminya, sehari-hari pekerjaannya adalah menenun. Dalam belayan suaminya yang baru, si Boru Sangkar Sodalahi menenun ulos lebih rajin lagi, dan hasilnya lebih indah pula. Melihat hasil tenunan yang dikerjakan si Boru Sangkar Sodalahi, suaminya sangat senang dan sangat percaya bahwa istrinya yang baru ini sangat menyayanginya. Hal ini terlihat bila malam telah tiba si Boru Sangkar Sodalahi selalu memanjakan suaminya baik dengan kata-kata atau perbuatan. Setelah si Boru Sangkar Sodalahi mengandung, dia semakin giat menenun, agar hasil tenunannya lebih bagus lagi. Dia minta pada suaminya untuk mencari bahan pewarna yang lebih bermutu, yang dibuat dari ramuan alam, sehingga suaminya itu sibuk sampai malam. Tanda kasihnya pada istrinya yang cantik, istri lawan yang telah dia taklukkan dengan darah. Suatu malam, dalam belayan dan kata-kata yang menenteramkan hati yang dibisikkan si Boru Sangkar Sodalahi kepada sang suami. Sang suami dengan manjanya merebahkan kepala di pangkuan si istri. Karena lelahnya bekerja seharian, langsung tertidur lelap dan mendengkur. Kemudian tangan si Boru Sangkar Sodalahi membelai leher suaminya. Namun, sekali ini bukan asmaranya yang menggelora, tapi keinginannya menuntaskan obsesi untuk melampiaskan dendam atas kematian suami pertamanya, Tuan Sipalat. Dia diam-diam menyisipkan tangan ke bawah tikar. Dari situ dihunusnya sebilah pedang yang sudah diasah sangat tajam. Dia menatap leher suaminya dengan penuh dendam yang ingin dituntaskan. Dan secepat kilat tangannya menggorokkan pedang pada leher suaminya itu. Dan kepala laki-laki itu terpelating, menggelinding. Dan darah muncrat membasahi peraduan di mana cinta kepura-puraan baru saja berlalu. Lalu dia berdiri, mengambil kain ulos ragi hidup. Bergegas dia turun ke bawah.
Sambil meneteskan air mata dan tanpa suara, dia gali tengkorak suaminya dari dasar tangga itu, dan membungkus tengkorak itu dengan ulos pusaka lalu digendongnya. Kemudian ia naik lagi ke rumah. Diambilnya tikar yang berlumuran darah. Dengan perasaan jijik, dibalutnya kepala dari musuh suaminya lalu dijinjingnya. Dengan tergesa-gesa dia berangkat menuju Suhut-Ni-Huta, pusat marga suaminya yang pertama. Sampai di Suhut-Ni-Huta, si Boru Sangkarsodalahi mengetuk gerbang huta yang tegak bagaikan benteng. Namun tidak ada sahutan. Kemudian dia mengintip melalui celah yang ada di dekat gerbang. Ternyata ada penjaga, lalu berteriak, "Siapa yang ada di sini? Tolong buka gerbangnya." Mendengar suara yang begitu keras, sehingga membuat penjaga gerbang terbangun. "Aku datang untuk menyerahkan sesuatu." Namun penjaga gerbang yang mengenalnya kontan menjawab dengan suara yang meninggi dan mengusirnya, "Kami tak perlu apa-apa dari kau. Tunggu kami pada waktunya ke tempatmu. Mengambil apa yang kami perlukan, kepalamu dan kepala suamimu itu." Si Boru Sangkarsodalahi tidak menyerah karena ucapan yang menyakitkan itu. Lalu, kepada penjaga berkata, "Aku tidak akan pergi dari sini sebelum aku berjumpa dengan kepala marga dan tetua adat. Dan jika sampai besok pagi tidak ada jawaban, maka seluruh desa ini akan saya bakar." Melihat si Boru Sangkarsodalahi tidak mau pergi serta suaranya yang semakin keras, akhirnya penjaga gerbang membangunkan wali adat, lalu mereka berunding. Adapun hasil perundingannya ialah, berhubung si Boru Sangkarsodalahi pernah jadi menantu dari desa itu, si Boru Sangkarsodalahi diperkenankan masuk menghadap, walaupun dengan terpaksa. Dengan pengawalan yang ketat dan kurang bersahabat, ia pun dibawa menghadap tetua adat dan ketua marga. Sesampai di depan para tetua dan ketua marga, si Boru Sangkarsodalahi berkata, "Hari ini saya membawa kembali leluhurmu, kembali pulang ke rumah ini, melunasi utang batin yang tertimpa di atas kepalamu semua." Ucap si Boru Sangkarsodalahi seraya melepas gendongan dan dengan sujud serta diiringi isak meletakkan tengkorak suaminya yang pertama. "Inilah junjungan kita, yang saya tebus kehormatannya. Kamu jadi saksi sekarang. Apakah saya pengkhianat ataukah istri yang setia sampai mati?" Melihat apa yang di depan mereka, pemimpin rapat adat diam bagai paku. Yang hadir hanya bisa menangis memandangi tengkorak yang tergeletak dalam kebesaran ulos. Lalu mereka membuat kesepakatan untuk menguburkan tengkorak itu dengan adat kebesaran. Mereka melaksanakan upacara adat untuk menguburkan tengkorak Tuan Sipalat dan membersihkan nama perempuan yang gagah berani menerjang maut. Dan anak yang dikandungnya dianggap sebagai darah daging mereka sendiri. Beberapa bulan kemudian lahirlah seorang anak laki-laki dan diberi nama si Marsaitan.